Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Di video kali ini saya kembali dengan resep roti lembut oven tangkring. Buatnya mudah banget. Hasilkan roti selembut dan seenak ini dengan isian yang enak banget. Saya kali ini pakai isiannya dengan nangka yang super wangi, super enak banget buat teman ngemil ataupun bisa jadi ide bisnis ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya, silahkan simak videonya sampai selesai ya. Tak perlu berlama-lama, yuk langsung kita ke cara buatnya. Bahan pertama, sediakan 250 gram tepung terigu. Teman-teman boleh menggunakan tepung terigu apa saja, mau curah, mau protein sedang, atau lebih bagus itu protein tinggi ya. Selanjutnya masukkan 3 sendok gula pasir dan 1 butir telur utuh. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan rata ragi instan dan susu kental manis kurang lebih 40 gram. Kalau dipakai saset, 1 saset ya teman-teman. Kemudian masukkan 80-100 ml air. Dimasukkan secara bertahap saja sambil terus diaduk-aduk. Setelah itu, biar lebih mudah dan supaya lebih gampang kita mengontrol kadar cairan yang masuk ke adonan, lanjutkan menguleni dengan tangan saja seperti ini. Uleni sampai tercampur merata bahannya dan sambil dimasukkan airnya sedikit demi sedikit sampai adonan kering berwarna putih, tidak terlihat lagi. Jika dirasa masih kurang, teman-teman boleh tambahkan kembali. Jangan terlalu keras atau juga jangan terlalu lembek. Kurang lebih airnya 80-100 ml ya, tergantung kelembapan terigunya masing-masing. Nah, ini dia sudah setengah kalis, masih terlihat lengket. Lalu masukkan 1 sendok munjung margarin. Saya menggunakan margarin Palmia. Ini kurang lebih 40 gram ya teman-teman. Lalu campurkan sejumput garam. Lalu kembali diuleni seperti ini sampai margarinnya tercampur. Kurang lebih ini memerlukan waktu 2 menit sampai 3 menit. Tidak harus sampai kalis elastis ya. Nah, cukup seperti ini. Jika teman-teman menguleni masih lengket seperti ini, jangan panik, jangan ditambahkan bahan lain lagi. Cukup pindahkan ke alas kerja dan taburi sedikit demi sedikit tepung terigu sambil terus digilas-gilas seperti ini sampai tidak lengket lagi di tangan seperti ini. Lalu akan saya bulatkan dan rapikan seperti ini. Selanjutnya sediakan wadah bersih, sebelumnya diolesi dengan margarin atau minyak goreng. Lalu letakkan adonan yang telah dirapihkan tadi, gunanya untuk kita istirahatkan kurang lebih 30 menit atau sesuaikan dengan suhu ruang masing-masing. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, saya akan buat isiannya. Kebetulan ya teman-teman, di halaman rumah ini ada buah nangka yang sudah matang. Saya manfaatkan untuk buat isian roti. Ini dikeluarkan bijinya terlebih dahulu dan dipotong-potong kecil.
Lalu dimasak di atas kompor dengan api kecil. Tambahkan 1 sendok gula pasir karena sudah manis. Lalu tambahkan 1 sendok tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan 50 ml air atau sekitar 3 sendok makan. Lalu dicampurkan dan ini dimasak dengan api yang sangat kecil. Lalu diaduk-aduk sampai terasa lengket dan terlihat layu nangkanya. Atau teman-teman jika mau lebih halus boleh di blender ya. Kalau saya suka seperti ini, masih ada teksturnya seperti ini ya. Lalu lanjut kita ke adonan yang telah diistirahatkan tadi. Ini sudah mengembang 2 kali lipat. Keluarkan, kempeskan udara yang ada di dalam adonan. Kemudian kita letakkan kembali di atas alas kerja. Sama seperti di awal, kita kempeskan lalu digilas-gilas sebentar seperti ini. Dirapikan terlebih dahulu sampai dipastikan tidak ada udara lagi yang terjebak di dalam adonan. Lalu ini dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan. Saya akan potong menjadi 6 bagian, akan saya sesuaikan dengan loyang yang saya gunakan ya teman-teman. Seperti ini saya akan bagi 6 adonannya. Jadi agak besar-besar ya. Kemudian seperti biasanya ini dibulat-bulatkan seperti ini. Dironding, dirapihkan sampai permukaan adonannya sampai halus seperti ini. Habiskan sampai semua adonan habis dibulat-bulatkan. Kemudian setelah selesai dibulat-bulatkan, selanjutnya diistirahatkan tidak terlalu lama, ini kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit kita akan bentuk satu persatu. Dari pertama yang kita bulatkan tadi kita ambil, lalu kita gilas dengan menggunakan rolling pin atau teman-teman boleh menggunakan seperti pipa kecil yang saya gunakan. Tipiskan adonan agak lonjong seperti ini, kurang lebih 7-10 cm. Lalu akan saya kasih isian nangka yang sudah dimasak tadi. Kita letakkan secara memanjang, jangan terlalu banyak-banyak, sesuaikan saja dengan ukuran adonannya. Lalu dilipat seperti ini, digulung dan kita cubit rapatkan bagian sambungannya serapih mungkin. Kemudian kita gulung-gulung kembali sampai agak memanjang. Ini jangan terlalu ditekan ya, karena isian nangkanya agak bertekstur, jadi takutnya keluar atau bocor. Sedikit-sedikit digulung dan sampai agak memanjang seperti ini. Selanjutnya ambil kembali adonan yang kedua. Sama seperti tadi, kita akan pipihkan dan panjangkan seperti ini, kurang lebih sekitar 10 cm. Lalu isi dengan nangka yang telah kita masak tadi. Boleh gunakan cara yang kedua ini, langsung saja dirapatkan seperti ini. Dikunci bagian sambungannya, pastikan harus rapi. Kemudian digulung-gulung secara perlahan ya, biar isiannya tidak keluar karena nangkanya agak bertekstur ya teman-teman. Selanjutnya ulang hal yang sama seperti tadi. Ini adonan yang ketiga ya. Kita panjangkan lagi seperti tadi. Lalu masukkan isiannya secara memanjang seperti ini, jangan terlalu banyak-banyak. Sebenarnya bisa saja ya di blender nangkanya supaya lebih
lembut. Sesuaikan saja dengan selera teman-teman. Lalu langsung lipat seperti ini. Pastikan tidak ada yang bocor. Lalu gulung perlahan sampai memanjang. Seperti ini. Nah, ini dia sudah selesai. Jumlahnya ada 6 ya teman-teman. Selanjutnya olesi dengan margarin seluruhnya. Setelah selesai dikasih margarin, kemudian kita ujung-ujungnya rapatkan seperti ini posisinya. Kemudian ambil dari yang paling pinggir, kita tumpangkan seperti ini. Selanjutnya seperti itu melewati 2 baris ya. Ini mirip seperti kepang, tapi kepang cukup 3, kalau ini 6. Selanjutnya seperti itu sampai ke ujung. Kemudian bagian ujung-ujungnya dirapatkan seperti ini. Cantik ya teman-teman, ini dia hasilnya. Panjang dan lebar banget. Selanjutnya sediakan loyang. Saya menggunakan loyang ukuran 7 sampai 15 cm. Olesi bagian loyangnya, keseluruhan loyangnya dengan margarin. Lalu masukkan adonan roti yang telah kita bentuk tadi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kasih choco chip bagian atasnya supaya lebih cantik dan lebih enak. Bagian sudut-sudutnya kita isi dengan choco chip ya. Lanjut, ini akan diistirahatkan kurang lebih 1 jam atau sekitar 30 menit saja. Jika terlalu lama 1 jam, sesuaikan dengan suhu ruang. Selanjutnya diolesi dengan susu cair sebelum lanjut di oven. Olesi seluruh permukaan rotinya dengan susu cair ya. Jika sudah selesai, kemudian kasih taburan wijen supaya makin terlihat cantik. Tapi teman-teman jika tidak suka boleh dilewatkan ya. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini. Lalu masukkan ke dalam oven. Seperti biasanya teman-teman, saya menggunakan oven tangkring. Panaskan dengan api sedang, agak kecil tapi jangan terlalu kecil. Simpan di rak bawah selama kurang lebih 30 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan pindahkan ke rak atas kurang lebih 15 menit terakhir, dan lubang ovennya ditutup ya teman-teman, saya lupa kasih tahu. Selanjutnya setelah diangkat dari ovennya, selagi masih panas, ini diolesi dengan margarin bagian atasnya dan dicampurkan dengan susu kental manis 1 sendok makan masing-masing dari keduanya. Olesi sampai terlihat bagian permukaannya lebih glowing dan lebih enak tentunya. Nah, sudah ada perbedaan ya ketika sebelum dan sesudah diolesi margarin. Kemudian ini kita pindahkan ke piring yang sesuai dengan ukuran
rotinya seperti ini, cantik banget hasilnya, puas banget ya teman-teman. Ini besar banget rotinya, warna dan tampilannya seperti roti yang super mahal, sangat empuk banget. Lalu ini kita cek bagian dalam rotinya, seperti ini ya teman-teman, sangat berserat, lembut. Warna rotinya juga terlihat cantik, empuk banget. Pokoknya teman-teman jika mau roti bisa buat sendiri, tidak perlu beli ya. Lebih enak, lebih aman, dan lebih fresh. Buat teman-teman yang tertarik dengan resep ini, silahkan coba dipraktekkan untuk teman-teman di luar sana, semoga berhasil. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan baru bergabung, jika suka silahkan like, share, komen, subscribe channel YouTube Dapur Alpiah. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan takut untuk mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.